Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore dan salam sehat bagi kita semua. Selamat datang kembali, Sobat SAF yang saya hormati. Sampai saat ini masih bergabung mengikuti kegiatan webinar Sekolah Alam Virtual dari episode 1 sampai yang keempat ini. Kami mengucapkan terima kasih, di mana sebelumnya pada episode 1, Sobat SAF telah mempelajari peran dan jenis penyu, episode yang kedua, siklus hidup penyu, dan episode yang ketiga, ancaman terhadap penyu, dan pada episode yang keempat, Sobat SAF akan mempelajari tentang pelestarian penyu. Semoga dari materi-materi yang sebelumnya dan episode yang terakhir ini, Sobat SAF dapat mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat. Perkenankanlah saya, Muhammad Faisal, dari Program Monitoring Pemantauan Penyu dan Perlindungan Sarang Telur di Pantai Pesisir Pantai Jemomom, Distrik Abun, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat, sebagai kru. Baik, untuk semua Sobat SAF, pada hari ini kita akan masuk pada episode yang keempat, yaitu pelestarian tentang penyu. Pertama-tama, kami menyampaikan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, 17 Agustus tahun 2020. Kami bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dan hadir bersama-sama secara virtual dengan seluruh peserta webinar Sekolah Alam Virtual dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai webinar ini terlebih dahulu, saya akan membacakan tata tertib Sekolah Alam Virtual kita pada sore hari ini. Yang pertama, Sobat SAF dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom ataupun YouTube Live. Selama SAF berlangsung, Sobat SAF diwajibkan mematikan mikrofon, boleh menyalakan apabila sudah ada instruksi dari host ataupun moderator. Selanjutnya, perkenankanlah saya akan membacakan susunan acara webinar hari ini. Susunan acara kita yang pertama yaitu ada pendahuluan yang telah kita lewati bersama. Yang kedua, arahan tim webinar. Yang ketiga, MC akan memperkenalkan moderator dan narasumber kita. Yang keempat, ada pemaparan materi sekitar 40 menit. Untuk narasumber yang pertama, tik waktu yang diberikan 30 menit. Kemudian untuk narasumber yang kedua, waktu yang diberikan 10 menit. Yang kelima, yaitu ada tanya jawab sekitar 35 menit. Dan yang keenam, yaitu penutup. Baik, kita masuk pada acara susunan yang ketiga, yaitu MC akan memperkenalkan moderator dan narasumber kita pada sore hari ini. Yang bertugas sebagai moderator kita pada sore hari ini, yaitu ada Kakak Joni Mau, merupakan penggiat konservasi penyu, memperoleh gelar sarjana Halimadiah Hutan pada bidang konservasi sumber daya hutan pada tahun 2013 dari Universitas Papua. Saat ini beliau berperan sebagai salah satu koordinator pantai dalam kegiatan sains untuk konservasi di Taman Pesisir Pantai Jenshuap, Distrik Abun, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat. Kita lanjut untuk narasumber yang pertama kita, yaitu ada Kakak Desi Lonto, merupakan penggiat konservasi penyu, memperoleh gelar Master of Science dalam ilmu kelautan dari Moss Landing Marine Laboratories di California pada tahun 2014. Tesis beliau tentang produktivitas penyu belimbing yang bertelur di kepala burung Papua Barat. Sejak tahun 2013, beliau terlibat dalam upaya perlindungan penyu belimbing di Distrik Abun, Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Itu mungkin dari narasumber kita yang pertama. Kemudian masuk pada narasumber kita yang kedua, yaitu ada Kakak Petrus Batubara, merupakan penggiat konservasi penyu, memperoleh gelar sarjana perikanan
pada program studi Manajemen Sumber Daya Perairan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua pada tahun 2013. Terlibat dalam upaya konservasi penyu belimbing di Distrik Abun pada tahun 2013. Saat ini berperan sebagai koordinator pantai Jenyesa pada program pemantauan penyu dan perlindungan sarang di Taman Pesisir Jenwomom, Distrik Abun, Kabupaten Tambrau. Selanjutnya kita masuk pada sesi yang keempat, pemaparan materi oleh narasumber kita. Waktu dan tempat saya berikan kepada kakak moderator Joni Mau, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mengawali acara dengan memperkenalkan moderator dan pemateri, serta arahan yang sudah disampaikan untuk kegiatan kali ini. Selamat sore, selamat datang Bapak Ibu adik-adik peserta webinar SAF yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul secara virtual dengan kegiatan SAF yang sedang berlangsung saat ini. Perkenalkan, nama saya Joni Mau. Saya akan bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi pada hari ini. SAF kali ini merupakan session dan episode dengan topik pembahasan yaitu pelestarian penyu yang lebih berfokus pada tindakan manusia untuk melindungi penyu dari kepunahan. Dan sesi ini juga merupakan sesi terakhir untuk SAF penyu. Oleh sebab itu, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan narasumber untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Durasi untuk penyampaian materi kurang lebih 30 menit. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada narasumber kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak Joni Mau. Halo Sobat SAF. Sebelum kita mulai, saya coba share screen. Oke. Sobat SAF, semoga semua dalam keadaan baik ya. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam SAF Sekolah Alam Virtual tentang Penyu, episode yang keempat. Kalau di 3 episode terakhir kita belajar tentang penyu, di episode terakhir ini kita akan lebih banyak belajar tentang kita. Tentang apa yang kita bisa lakukan untuk melindungi penyu. Sobat SAF belajar minggu lalu bahwa ancaman terhadap hidup penyu itu banyak sekali. Ancaman yang paling besar dan paling serius adalah dari kita, manusia, karena kita banyak jumlahnya. Harapan saya setelah episode ini, Sobat SAF mengetahui apa yang Sobat SAF dapat lakukan untuk membantu menjaga penyu. Kalau setiap orang berusaha membantu penyu, hasilnya akan dirasakan populasi penyu di seluruh Indonesia. Oke, ayo kita mulai. Kita kembali dulu ke episode SAF sebelumnya ya. Mengapa melestarikan penyu? Kenapa kita mau melestarikan penyu? Kita belajar di episode 1 bahwa banyak manfaat penyu bagi lingkungan laut dan bagi kita. Jadi misalnya saya suka makan ikan laut nih, dan saya ingin makan ikan selama saya hidup. Maka saya harus peduli akan kelestarian penyu. Karena penyu menjaga habitat ikan bertumbuh seperti padang lamun dan terumbu karang. Penyu makan ubur-ubur yang memangsa larva ikan. Tiap orang bisa punya motivasi yang berbeda untuk melestarikan penyu. Misalnya, teman saya yang suka snorkeling atau menyelam mendapatkan ketenangan batin ketika melihat penyu berenang di laut. Alasan berikutnya adalah jumlah penyu di dunia sudah sangat sedikit. Nah, kalau penyu sudah terlalu sedikit jumlahnya, penyu tidak dapat memainkan perannya dalam ekosistem laut dan memberikan manfaat bagi kita atau bagi makhluk hidup lain. Dengan melestarikan penyu, kita berharap penyu tetap ada di laut kita dan tidak punah. Nah, ini ada 2 kata yang saya gunakan, punah dan lestari. Kita coba mengerti
tentang arti kata punah dan lawan katanya lestari ya. Oke, bagaimana penyu bisa punah? Misalnya, di pantai peneluran ada pengambilan telur penyu secara besar-besaran sampai tidak tersisa. Tentunya tidak ada telur penyu, tidak akan ada tukik. Tidak ada tukik, tentunya tidak akan ada penyu muda, dan tidak akan ada penyu dewasa yang akan bertelur kembali. Lalu akhirnya penyu bisa punah. Ini kasusnya dengan penyu belimbing di Malaysia contohnya. Pengambilan telur besar-besaran selama 30 tahun mengakibatkan punahnya penyu belimbing di sana. Tapi kalau telur penyu dijaga, telur penyu akan menetas menjadi tukik. Tukik akan menjadi penyu muda, dan penyu muda akan menjadi penyu dewasa, dan penyu dewasa kembali bertelur, dan memastikan populasi penyu tetap ada dan tetap terjaga. Mudah-mudahan Sobat SAF bisa mengerti secara sederhana apa artinya punah, musnah dari dalam dunia, dan lestari, tetap ada dan terjaga di alam. Oke, bagaimana caranya melestarikan penyu? Secara umum, kita mau melestarikan penyu dengan mengurangi ancaman terhadap kehidupan penyu. Jadi ini perlindungan terhadap kehidupan penyu ini harus terjadi pada setiap tahapan hidup penyu yang Sobat SAF pelajari di episode 3. Dan juga habitat-habitat di mana penyu hidup. Kita belajar di episode 3 juga bahwa tahapan hidup penyu itu memerlukan berbagai habitat, perairan lepas maupun pesisir maupun pantai. Tapi ancaman hidup penyu banyak, betul. Ancaman hidup penyu banyak sekali. Nah, kita belajar di episode 3. Melestarikan penyu dan alam adalah tanggung jawab kita bersama, dan setiap orang punya tanggung jawab dan punya bagian yang dapat dilakukan. Nah, seperti yang saya katakan di awal, kalau setiap orang berusaha membantu penyu, efeknya, dampak positifnya akan terasa di populasi penyu. Oke? Penyu yang lestari artinya penyunya banyak atau populasinya tinggi. Jadi, populasi penyu yang sudah sangat berkurang harus dipulihkan, harus diusahakan untuk bertambah. Nah, menurut Pak Dutton dan Pak Squires, ada 3 strategi untuk membantu memulihkan populasi penyu. Yang pertama, perlindungan di pantai peneluran untuk melindungi induk penyu, sarang-sarangnya, dan habitat peneluran agar produksi tukik maksimal. Yang kedua, mengurangi dampak negatif perikanan komersil di daerah pesisir maupun laut lepas. Dan yang ketiga, mengurangi dampak negatif perikanan skala kecil di daerah pesisir. Kita akan dalami setiap strategi yang Pak Dutton dan Pak Squires ini jabarkan. Pertama, kita akan mulai dengan poin pertama, cara melindungi induk penyu, sarang-sarangnya, habitat peneluran, supaya produksi tukik maksimal. Oke. Kita mau melindungi induk penyu, karena induk penyu merupakan bagian dari populasi yang sangat berharga. Mereka produktif, hidupnya panjang, berkontribusi tinggi pada keberlangsungan populasi. Setiap musim peneluran, penyu-penyu tersebut terkonsentrasi daerah peneluran. Caranya bagaimana? Salah satu caranya adalah larangan untuk pengambilan telur penyu dan perburuan induk. Juga menyediakan alternatif sumber makanan atau penghasilan bagi anggota masyarakat yang bergantung kepada penyu. Untuk larangan pengambilan telur penyu dan perburuan induk, Indonesia sebenarnya sudah melindungi penyu. Indonesia melindungi penyu dengan mengeluarkan peraturan dan undang-undang. Semua jenis penyu di Indonesia telah dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 99. Dan pada dasarnya, segala bentuk perdagangan penyu, hidup, mati, atau bagian tubuhnya itu dilarang. Dan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, pelaku perdagangan bisa dihukum 5 tahun penjara atau denda 100 juta. Dan ada pemanfaatan jenis satwa yang dilindungi, dalam hal ini penyu, hanya diperbolehkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan penyelamatan jenis penyu. Namun peraturan dan undang-undang harus ditegakkan untuk bisa efektif. Sayangnya, penegak hukum kita kurang sekali. Jumlah polisi hutan dan polisi air masih sangat sedikit dibandingkan dengan luas areal kerja mereka. Melindungi induk penyu sangat penting.
Berikutnya adalah bagaimana melindungi sarang penyu. Nanti rekan saya, Petrus Batubara, akan bercerita bagaimana melindungi sarang penyu di Taman Pesisir Jen Womong. Tapi sebelumnya, saya akan berikan sedikit pengantar tentang Taman Pesisir Jen Womong, supaya Sobat SAF tahu Taman Pesisir Jen Womong itu di mana, penyu apa saja yang bertelur di sana. Oke. Sobat SAF, Taman Pesisir Jen Womong ada di Provinsi Papua Barat. Tanah Papua kan bentuknya seperti kepala burung, seperti burung. Taman Pesisir Jen Womong terletak pas di kepala burungnya, di pantai utara. Secara administrasi, Taman Pesisir Jen Womong masuk dalam distrik Abun, Kabupaten Tamrau. Di bagian barat, batas taman pesisirnya ada di Kampung Saubeba, dan batas bagian timurnya di sekitar Kampung Wea. Dan Taman Pesisir Jen Womong meliputi 2 pantai peneluran, Jen Yesa di bagian barat dan Jen Suap. Jen Yesa dibagi kembali karena panjang ke tiga pantai, Pantai Wembrak, Batu Rumah, dan Warmamedi. Okay. Nah, Taman Pesisir Jen Womong ini sangat penting karena Taman Pesisir Jen Womong merupakan habitat peneluran terbesar bagi penyu belimbing yang masih tersisa di wilayah Pasifik. Seberapa besar? 3/4 atau 75% aktivitas peneluran penyu belimbing di wilayah Pasifik setiap tahunnya ditemukan di Taman Pesisir Jen Womong di 2 pantai yang tadi saya sebutkan. Pantai Jen Yesa, dulu dipanggil Jamur Spamedi, panjangnya 18 km. Lalu Pantai Jen Suap dulu disebut Pantai Wermon, panjangnya sekitar 6 km. Selain penyu belimbing, kedua pantai tersebut juga merupakan habitat peneluran bagi penyu lekang, penyu sisik, dan penyu hijau. Nah, Sobat SAF, jumlah sarang penyu belimbing ini sudah menurun dari tahun 1980-an. Sobat SAF, coba lihat ini. Ini grafik jumlah sarang di Sumbu Y dengan tahun, dari tahun 80-an sampai 2011. Nah, garis yang merah ini menggambarkan penurunan jumlah sarang di pantai Jen Yesa atau Jamur Spamedi. Dan yang garis biru ini penurunan sarang penyu belimbing di pantai Jen Suap. Dan Sobat SAF bisa lihat bahwa jumlah sarang penyu belimbing ini sudah menurun sekali, berkurang sekitar 63-78% dalam 30 tahun terakhir. Okay. Nah, di UNIPA, dengan kegiatan sains untuk konservasi di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Papua, kami mencoba melakukan upaya perlindungan penyu yang menyeluruh, dengan tujuan membangun upaya perlindungan penyu di Distrik Abun yang berkelanjutan dengan dukungan dari masyarakat, pemerintah, dan mitra lokal. Nah, ada 4 program nih, pemantauan penyu dan perlindungan sarang, pemberdayaan masyarakat, hubungan masyarakat, dan outreach. Nanti saya jelaskan sedikit mengenai tiap-tiap program. Nah, untuk pemantauan penyu dan perlindungan sarang, ada tim khusus, dan tim ini yang memantau aktivitas peneluran semua jenis penyu, terus mencoba meningkatkan produksi teknik penyu belimbing dengan melindungi sarang, mendokumentasi perubahan pada habitat peneluran, terutama suhu pasir dan lebar pantai, dan melakukan penelitian-penelitian yang menunjang perlindungan penyu. Sedikit mengenai penyu belimbing nih Sobat SAF di Taman Pesisir Jen Womong. Ini grafik distribusi jumlah sarang per bulan. Kita cermati sama-sama ya. Di Sumbu X, Sobat SAF bisa lihat bulan disusun dari April sampai Maret, jadi 1 tahun. Di Sumbu Y ada jumlah sarang penyu belimbing. Lalu kolom-kolom yang berwarna hitam menandakan jumlah sarang penyu belimbing di Jen Yesa atau Jamur Spamedi, dan kolom-kolom yang berwarna putih menandakan jumlah sarang penyu belimbing yang ada di Pantai Jen Suap atau Wermon. Sobat SAF bisa melihat bahwa ternyata penyu belimbing bertelur di Taman Pesisir Jen Womong sepanjang tahun. Tapi ada 2 musim peneluran. Yang pertama, antara April sampai September, kita orang di Papua bilang musim teduh, karena kondisi laut lebih teduh. Dan yang kedua, antara Oktober dengan Maret, kita sebut saja musim ombak, dengan puncak Desember dengan Januari. Kalau yang musim teduh, puncak penelurannya Juni dengan Juli.
Sobat Saf bisa lihat pas musim teduh, sarang penyu belimbing di Jen Yesa jauh lebih banyak daripada di Jen Suap. Tapi pas musim ombak, sarang penyu belimbing di Jen Suap lebih banyak daripada Jen Yesa. Oke. Pengantarnya sampai di situ, Sobat Saf. Sekarang saya persilahkan Kakak Petrus Batubara untuk bercerita bagaimana Kakak Petrus dan tim melindungi sarang penyu belimbing di Taman Pesisir Jen Womom. Ini saya akan berbicara tentang kegiatan kami di Pantai Jen Womom, cara melindungi sarang penyu belimbing di Taman Pesisir Jen Womom. Yang pertama, mengapa kita harus menjaga dan melindungi penyu? Poin yang pertama, mengapa kita menjaga, melindungi sarang penyu belimbing agar banyak telur yang menetas dan banyak tukik yang dihasilkan. Yang berikut, yang kedua, membantu agar penyu belimbing tetap lestari. Ini siklus tadi Kakak Desi sudah jelaskan. Ketika kita menjaga penyu, telur penyu, maka tukik akan ada, penyu muda akan ada, dan penyu dewasa juga akan ada. Dan apabila kita makan telur penyu, maka tukik, penyu muda, dan penyu dewasa akan punah. Ini adalah ancaman terhadap sarang penyu di Taman Pesisir Jen Womom. Yang pertama, hewan pemangsa, ada babi, anjing, dan biawak. Kemudian ada erosi. Yang ketiga, terendam air pasang. Yang keempat, suhu pasir tinggi. Dan yang kelima, akar pantai atau hipomea. Ya, Sobat Saf, untuk melindungi sarang dari ancaman yang tadi, pertama kita penyu dari hewan pemangsa dengan menggunakan stik kayu. Yang pertama, ukuran diameter pagar 1 meter. Yang kedua, kayu-kayu di bagian darat, dekatan jaraknya. Yang ketiga, kayu-kayu di bagian laut berjarak 15 cm. Dengan tujuan agar tukik dapat keluar dan langsung menuju ke laut.
Kemudian melindungi sarang penyu dari hewan pemangsa dengan mengurangi jumlah babi dengan bekerja sama dengan masyarakat lokal. Kami menyediakan tali jerat bagi masyarakat lokal, kemudian masyarakat lokal memasang jerat babi di hutan peneluran. Yang ketiga, keempat, kombinasi antara melindungi sarang dengan pagar dan masyarakat lokal, babi berhasil meredakan tingkat predasi sarang kurang dari 5%. Melindungi sarang penyu dari erosi dan rendaman air pasang. Yang pertama, kami memindahkan sarang penyu ke lokasi di atas batas pasang atau kandang relokasi. Kemudian, sarang penyu dari suhu pasir. Dengan cara diameter naungan 1 meter. Yang kedua, kayu berdekatan jaraknya. Kayu-kayu di bagian daun pakis harus sejajar dengan kayu. Yang berikut, daun pakis tidak memblokir jalan keluar tukik. Yang terakhir, mengganti daun pakis ketika kering. Melindungi sarang dari akar petata pantai. Ada 3 metode yang dicoba. Yang pertama, bersihkan akar 2-3 meter sekitar dan ke depan. Yang kedua, menempatkan penghalang antara sarang tumbuhan ime. Yang ketiga, memindahkan sarang ke kandang relokasi di mana akar sudah dibersihkan di permukaan hingga kedalaman 80 cm. Pilihan terakhir, sedapat mungkin sarang penyu ditinggalkan di lokasi aslinya. Hanya dilakukan pada sarang-sarang yang terancam. Artinya, bila tidak dipindahkan, sarang tersebut tidak akan menetas. Mengikuti panduan pemindahan telur penyu dan panduan pengelolaan kandang relokasi untuk mencegah atau minimalkan dampak negatif. Memindahkan sarang penyu mengikuti panduan pemindahan sarang penyu. Yang pertama, telur dipindahkan segera atau maksimal 12 jam dari telur diletakkan. Yang kedua, yang memindahkan telur harus memakai sarung tangan. Yang ketiga, yang memindahkan telur harus mempertahankan urutan telur. Dan yang keempat, bentuk dan dimensi atau lebar sarang dan kedalaman sarang harus sama dengan sarang asli. Nah, ini gambar sarang, bentuk sarang penyu berkarapas keras seperti penyu hijau, sisik, dan lekan. Dan kemudian yang sebelah kanan ini bentuk sarang penyu belimbing.
Sobat SAF, untuk memindahkan sarang penyu, mengikuti panduan pengelolaan kandang relokasi. Yang pertama, memilih lokasi yang mirip dengan habitat peneluran penyu. Yang kedua, jarak antara sarang 1 meter. Yang ketiga, lokasi kandang relokasi tidak boleh dipakai 2 tahun berturut-turut. Yang keempat, dipagari agar terlindung dari predator, tapi tidak boleh pakai pagar besi atau kawat. Yang terakhir, pengelola kandang relokasi harus mengantisipasi munculnya tukik. Berikut, tukik dilepaskan berkelompok tapi tersebar di bagian pantai yang jaraknya terpisah ratusan meter untuk menghindari terciptanya peluang stasiun makan ikan. Kemudian, tukik harus diberikan kesempatan untuk merangkak. Di pantai dan memasuki laut tanpa bantuan untuk memfasilitasi proses atau imprinting atau merekam pantai di mana mereka menetas. Tukik tidak boleh dipelihara. Kemudian evaluasi sukses penetasan. Musim penetasan sarang penyu belimbing di Taman Pesisir Janwomom adalah Juli sampai September dan Januari sampai Maret. Yang ketiga, sukses penetasan adalah persentase telur yang berhasil menetas per sarang. Yang ketiga, evaluasi sukses penetasan dilakukan 3 sampai 4 hari setelah sarang menetas. Bila sarang tidak menetas, minimal 70 hari setelah tanggal bertelur. Evaluasi sukses penetasan, data sukses penetasan digunakan untuk mengevaluasi keefektifan metode perlindungan sarang. Kedua, mengkalkulasi jumlah tukik yang dihasilkan. Sobat SAF, ini adalah tabel sukses penetasan sarang penyu meningkat ketika dilindungi. Kolom yang pertama, ini adalah ancaman. Kemudian yang kedua, ini metode yang digunakan. Dan yang ketiga, rata-rata sukses penetasan tanpa perlindungan. Yang keempat, ini rata-rata sukses penetasan dengan perlindungan sarang. Jumlah tukik yang dihasilkan di Taman Pesisir Janwomom diperkirakan berdasarkan jumlah sarang yang selamat, rata-rata jumlah telur per sarang, dan rata-rata sukses penetasan per pantai. Lebih dari 70.000 tukik penyu belimbing dihasilkan dalam 3 musim peneluran terakhir. Yang pertama, musim peneluran pada bulan Oktober 2018 sampai Maret 2019, tukik yang dihasilkan 9.042.
Yang kedua, musim peneluran bulan April sampai September 2019 51.635. Dan yang ketiga, musim peneluran bulan Oktober 2019 sampai Maret 2020, 9.000 tukik yang dihasilkan 9.422. Banyak yang terlibat dalam melindungi penyu. Yaitu yang pertama, tim pemantau penyu dan perlindungan sarang oleh LPPM Unipa. Yang kedua, pemilik pantai Jeniesa dan Jensuap. Yang ketiga, tenaga patroli lokal. Dan yang keempat, masyarakat Kampung Saubeba, Womong, Warmandi, Wau, dan Weyaf. Dan juga ada dukungan dari Unipa, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat, Dinas Perikanan, dan para pendonor. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Kakak Desi. Oke. Terima kasih banyak Kakak Petrus sudah berbagi cerita tentang apa yang Kakak Petrus dan teman-teman lakukan untuk melindungi sarang penyu belimbing. Oke, saya lanjutkan ya. Saya share screen. Nah, Sobat Staff, tadi Kakak Petrus menjelaskan apa yang dilakukan oleh dalam program pemantauan penyu dan perlindungan sarang. Tapi ada program lain juga yang berhubungan dengan masyarakat yang ada di situ. Program pemberdayaan masyarakat yang LPPM Unipa lakukan. Yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam calistung, membaca tulis berhitung, dan peningkatan kesadaran anak didik untuk menjaga kebersihan lingkungan. Juga meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pertanian dan ekonomi kreatif. Nah, dalam program pemberdayaan masyarakat ini ada 8-9 pendamping masyarakat yang ditempatkan di kampung-kampung sekitar pantai peneluran di Saubeba, Womom, Warmandi, Wau, dan Wea, hampir 1 tahun. Dan mereka punya kegiatan yang meliputi pendidikan, apotek hidup, pengolahan minyak kelapa, pembuatan noket, dan hidup sehat. Jadi saya akan tampilkan foto-foto. Pendidikan mereka mengajar di sekolah bila diperlukan. Kadang-kadang mereka memerlukan tenaga pengajar tambahan di sekolah, tapi juga rumah belajar. Jadi semacam penguatan setelah waktu sekolah. Itu dilaksanakan di rumah pendamping masyarakat. Kita sebutnya rumah belajar. Apotek hidup, ini ada foto-foto anak-anak belajar mengenai tanaman-tanaman yang berkhasiat. Mereka membantu menanam juga memeliharanya. Nah, ada penguatan di bidang pertanian, ada di sini diperkenal masyarakat kampung Weaf dan Wau diperkenalkan dengan teknik budidaya buah naga. Lalu minyak kelapa, salah satu komoditas utama di distrik Abun ini kelapa dan juga pisang. Jadi pendamping masyarakat ini mengajarkan kepada masyarakat di kampung-kampung tersebut bagaimana membuat minyak kelapa yang tekniknya bersih sehingga produknya baik dan kualitasnya tinggi. Ada juga pembuatan noken, jadi masyarakat Abun ini sebelumnya belum banyak yang tahu cara menganyam noken. Noken ini tradisional, tas tradisionalnya orang Papua. Jadi kita pendamping masyarakat mengajarkan masyarakat lokal untuk membuat noken, mengajarkan bagaimana caranya menganyam noken, terus membuat pola yang ada penyunya seperti di sini. Oke. Selain program pemberdayaan masyarakat, ada program hubungan masyarakat. Nah, Jeniesa dan Jensuap ini bagian dari Taman Pesisir Jenwomom yang ditetapkan Bupati tahun 2015. Lalu ada SK Menteri keluar juga tahun 2017. Pengelola utamanya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD. Dulunya di bawah kewenangan DKP Tambrau, waktu Taman Pesisir Jenwomom ini masih di bawah kabupaten. Tapi sejak Undang-Undang 23 2014, Taman Pesisir Jenwomom
ganti kewenangannya menjadi di bawah DKP Provinsi Papua Barat. Nah, tim yang bekerja di program hubungan masyarakat ini menghubungkan program pemantauan penyu dan perlindungan sarang serta pemberdayaan masyarakat dengan mitra yang lain seperti Pemda dan LSM, juga masyarakat lokal. Tim hubungan masyarakat menjalin kerjasama dengan pemilik pantai, pemerintah lokal hingga provinsi dan mitra konservasi lainnya untuk berperan dalam melindungi penyu. Dan salah satu tugasnya juga untuk membantu meningkatkan kapasitas mitra, terutama UPTD. Program yang terakhir dalam Baik. upaya melindungi. Bagaimana Kakak Joni? Kakak Desi, Ya, waktu sesi tinggal 10 menit, Kak? Bagaimana Kakak Joni? Saya tertendang, Kak? Atau sepertinya? Minta maaf Sobat Saf, apa masih bisa mendengar suara saya? bertahan bisa Bagaimana? 5 menit. 5 menit, betul ini? Oke, baiklah. Oke, ada program outreach. Sabar ya. Ya, ada program outreach Kemah Sahabat Penyu, kunjungan ke sekolah-sekolah dan kampung-kampung, dan juga ke sekolah alam virtual. Oke, ini saya cepatkan saja, dan tentunya dukungannya dari banyak orang, Pemda dan juga pendonor. Nah, saya mau sedikit cepat-cepat ini mengenai penanganan tukik. Karena Kak Petrus tadi bilang tukik tidak boleh dipelihara. Penanganan terbaik adalah tukik dapat langsung meninggalkan kandang relokasi dan menyusur laut. Praktek yang diterima, pemantauan terus-menerus untuk pemunculan tukik dan pelepasan langsung. Tidak ada keuntungan dari memelihara atau menangkar tukik. Ini efek negatifnya banyak sekali. Saya untuk memelihara tukik atau menangkar tukik nih Sobat Saf. Ini karena waktunya sangat sedikit, saya tidak satu-satu, nanti Sobat Saf bisa lihat di materi. Ada juga contoh-contoh program head starting atau memelihara tukik, dan hasilnya pada dasarnya dari puluhan ribu atau ribuan penyu yang dibesarkan, hanya beberapa yang kembali. Jadi memang sesuatu yang tidak direkomendasikan oleh peneliti penyu maupun penggiat konservasi penyu. Untuk melindungi habitat peneluran, ini biasanya ranah pemerintah bisa menetapkan pantai peneluran sebagai kawasan konservasi, seperti halnya Taman Pesisir Januomong. Dengan melindungi habitat peneluran, otomatis bisa membantu mencegah degradasi, melindungi dari aktivitas penambangan pasir atau konversi lahan. Juga melindungi habitat peneluran dari polusi cahaya, ada negara-negara yang menerbitkan panduan, juga dari sampah dan logam berat. Untuk mengurangi dampak negatif perikanan komersil di daerah pesisir maupun tambut lepas, ada beberapa contoh nih. Yang pertama dengan turtle dasar berikan pada kapal-kapal yang menggunakan pukat dasar untuk menangkap udang. Kita langsung saja ya, bagaimana sih video singkat nih. Jadi di sini bisa lihat ada jaring. Nah, ini lingkaran mengizinkan penyu atau ikan besar lainnya untuk keluar dari pintu yang udang-udang tertangkap. Jadi penyunya tetap hidup, tapi tidak mengurangi hasil tangkapan nelayan. Banyak sekali sains di balik rancangan ini. Pokoknya ada saya listkan di situ. Untuk mengurangi bycatch perikanan longline, ada perubahan dari mata kail J menjadi mata kail lingkaran, karena interaksi dengan penyu belimbing misalnya lebih rendah dibandingkan dengan mata kail J.
Terus umpan, jenis umpan. Menelan ini ada hubungannya dengan jenis umpan. Jadi menggunakan ikan utuh, bukan cumi-cumi, itu membantu penyu untuk tidak menelan mata kail. Dan sudah ada alat yang diciptakan untuk membantu penyu-penyu yang terkait di mata kail. Jadi interaksi dengan mata kail ini belum tentu mengakibatkan mortalitas. Yang terakhir, mengurangi dampak negatif perikanan skala kecil di daerah pesisir. Ini peta kepadatan perikanan di Asia Tenggara. Sobat saya bisa lihat itu warna merah, artinya 5-130 kapal atau perahu bisa ada di daerah pesisir. Nah, interaksinya dengan penyu banyak. Jadi kita bisa ambil contoh lah gillnet atau jaring ingsan, biasanya bisa di dasar ataupun mengapung di permukaan. Nah, ada beberapa caranya. Ini ada eksperimen oleh John Wang. Mereka menggunakan silhouette hiu, lampu LED dengan light stick untuk mengurangi jumlah penyu yang tertangkap di jaring insang. Jaring insang ini banyak digunakan oleh perikanan kecil karena cukup murah harganya. Dan ternyata kalau dengan gambar hiu, betul, itu mengurangi penyu hijau yang tertangkap, berkurang 45%, tapi jumlah tangkapan nelayan dan nilai tangkapannya berkurang 40% ke atas. Kalau pakai lampu LED juga mengurangi jumlah penyu yang tertangkap, tapi jumlah dan nilai tangkapan tidak berkurang. Pakai stick cahaya, jumlah penyu yang tertangkap berkurang 60%. Jadi lampu LED ini menjadi salah satu sesuatu alat yang dikembangkan untuk mengurangi bycatch dalam perikanan skala kecil. Oke, ini sebenarnya video tapi tidak ada waktu, saya lewatkan saja. Mengurangi bycatch di daerah pesisir ini cepat saja. Kita belajar tadi episode 3 bahwa penyu belimbing yang ada di Taman Pesisir John Wayne itu bermigrasi sampai ke California di pesisir Amerika Serikat bagian barat. Nah, Sobat SAF lihat di peta nih. Jadi yang ada tanda-tanda merah ini adalah lokasi di mana penyu belimbing ada, sering ditemukan. Ini tentunya ada penelitian sebelumnya. Lalu negara bagian California menetapkan areal yang dalam garis biru nih sebagai daerah perlindungan penyu belimbing. Jadi di daerah perlindungan penyu belimbing ini pada waktu penyu belimbing ada di sana ditutup. Jadi dari 15 Agustus sampai 15 November itu ditutup. Jadi peraturan ini sudah dimulai dari 2001 dan itu mengurangi interaksi antara perikanan drift gill net fisheries dengan penyu belimbing. Oke, kalau skala kecil baiknya mungkin lebih mudah bagi LSM untuk bekerja sama dengan perikanan skala kecil dengan masyarakatnya. Ini saya listkan cara-caranya mungkin. Dan tidak dianjurkan untuk memberikan kompensasi bagi nelayan untuk alat yang rusak atau membawa penyu. Kunci keberhasilannya saya listkan pada dasarnya mencoba membangun kesepakatan dan solusi bersama. Terus yang bisa dilakukan setiap orang untuk melindungi penyu, tentunya tidak konsumsi penyu dan telurnya, tidak membeli produk-produk yang berasal dari penyu. Kalau tidak ada yang beli, tidak ada yang konsumsi, lama-kelamaan tidak akan menguntungkan bagi yang menjual, dan akhirnya mereka berhenti. Jadi segala sesuatu yang sifatnya komersil atau diperdagangkan itu dampaknya besar sekali, seperti yang kita pelajari episode 3. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang benar tentang penyu kepada orang lain, dan mengajak mereka untuk turut melindungi penyu. Mengangkat sampah dari pantai dengan bawah laut, kita belajar bagaimana pencemaran oleh plastik mempengaruhi penyu. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan balon. Dengan membawa tas belanja sendiri atau wadah sendiri bila berbelanja, membeli produk yang ramah lingkungan, bila menemukan alat tangkap ikan bekas, nelon, jaring di pantai maupun di laut, tolong Sobat SAF angkat dan buang di tempat yang aman, jauh dari laut. Lalu mendukung wisata penyu yang bertanggung jawab, yang tidak membawa dampak negatif pada penyu, dan yang mendukung perekonomian lokal. Kita belajar apa hari ini? Kita belajar bahwa menjaga penyu merupakan tanggung jawab bersama. Ada upaya-upaya yang dilakukan dunia, negara, pemerintah, dan masyarakat lokal untuk melindungi penyu. Dan setiap orang dapat membantu melindungi penyu. Demikian episode terakhir SAF Penyu.
Semoga apa yang Sobat SAF pelajari dalam episode ini dan episode sebelumnya menambah wawasan Sobat SAF tentang penyu dan menambah kecintaan Sobat SAF terhadap penyu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk sesi Janya Jawab, saya kembalikan ke moderator Kakak Joni Mao. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kakak Desi dan Kakak Petrus yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa kepada kita semua. Dan jika kita cermati atau perhatikan dengan baik, ada banyak sekali pelajaran yang dapat kita pelajari. Melalui materi yang telah disampaikan oleh Kakak Desi dan Kakak Petrus yang baru saja kita lewati. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Mohon kepada admin jika ada pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh peserta melalui kolom chat atau YouTube agar dapat di-share atau ditampilkan. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, sudah terlihat bahwa sudah ada pertanyaan dari peserta. Pertanyaan ini datang dari via Zoom dari saudara Andreas Arep. Pertanyaannya, mengapa terjadi peneluran setelah melakukan perlindungan sarang penyu dari akar petatas pantai? Oke, baik. Terima kasih Kakak Andreas atas pertanyaannya. Saya coba angkat ini ya, tabelnya. Kakak Petrus lagi, saya coba share screen supaya membantu menjelaskan sedikit. Saya share screen. Oke, sabar, slideshow. Oke. Oh, saya share screen. Oke, ini. Oke, jadi akar tadi akar ya. Betulkah kakak Joni akar ya? Atau bukan? Tadi pertanyaannya minta tolong kakak Joni ingatkan. Penurunan terhadap mengapa terjadi penurunan setelah melakukan perlindungan sarang penyu dari akar petatas pantai? Oke, sip. Oke, baiklah. Oke, jadi kakak Andreas ini jawabannya. Jadi kita lihat di bagian bawah nih, untuk akar Aipomea ada 3 metode yang dicoba. Kalau kita tidak bikin apa-apa, sukses penetasannya 4,1%. Artinya misalnya sarangnya isinya 100 telur, hanya 4 yang menetas. Nah, kalau dilihat di sini, di tiap metode yang kita coba, itu hasilnya beda-beda. Kalau kita bersihkan akar di sekitar sarang, tadi 2-3 meter dari sarang dan di kedalaman, sukses penetasannya meningkat. Dari hanya 4 telur yang menetas, jadi 24 yang bertelur. Ini kita lakukan ini tahun 2018. Nah, kita pikir itu hasilnya kurang bagus. Kita di 2018 juga melakukan kandang relokasi. Hasilnya juga lebih baik. Cuma di sini saya masukkan yang 55%. Nah, kita coba cara satu lagi nih. Kita kasih penghalang antara sarang dengan Aipomea pakai seng plastik. Baseline-nya sama atau 4 dari 100 telur menetas. Ternyata itu penghalang itu tidak efektif. Jadi hanya sekitar 2 telur saja menetas. Kenapa tidak efektif? Karena akarnya walaupun tidak bisa menembus seng, dia bisa keliling seng. Jadi dari samping dan dari bawah seng itu akarnya masih masuk, lalu menghisap nutrisi dari telur. Nah, metode yang ketiga ini kandang relokasi. Kalau kandang relokasi hasilnya paling tinggi. Dari 100 telur dalam satu sarang, rata-rata 55 menetas.
Nah, jadi ini bukan penurunan Kakak Andreas, tapi ini beberapa metode saja yang kita lakukan dan hasilnya. Jadi semua angka-angka yang ditebalkan itu menunjukkan kalau kita dilindungi, sukses penetasan sarang penyu belimbing meningkat. Ada lagi nih, untuk menghadapi ancaman suhu pasir tinggi, naungan 1 lapis ini. Wah, ternyata hasilnya lebih rendah daripada baseline. Bagaimana? Oh, kita koreksi diri dulu, kita lihat kenapa. Oh, mungkin karena kalau daun pakisnya kering, nanti pasirnya masih tetap panas. Jadi sukses penetasannya tetap rendah. Tapi kalau kita gunakan naungan 2 lapis, wow, ternyata dari 100 telur misalnya dalam satu sarang, kalau tidak pakai apa-apa cuma 9 yang menetas, kalau kita pakai naungan 2 lapis, ada 87 dari 100 telur itu yang menetas. Semoga ini bisa menjelaskan kepada Kakak Andreas ya, bahwa ada cara-cara yang kita coba, yang masih kita revisi terus, masih kita perbaiki. Jadi kita dapat data ini misalnya tahun 2019, nanti tahun 2020 atau 2021, karena kita nggak bisa ke lapangan tahun ini, kita coba perbaiki lagi, kita refine. Oke. Semoga itu bisa menjawab. Stop share. Oke, berikutnya Kakak Joni. Ya, terima kasih, Kak Desi. Ya, baik. Ada 2 pertanyaan lagi. Yang satu datang dari via YouTube. Dari saudari Grand Herlin, pertanyaannya, kandang relokasi yang dibuat tadi bahwa 2 tahun berturut-turut tidak boleh digunakan lagi. Boleh tahu asalnya? Terima kasih. Oke, baik Kakak Joni. Alasannya? Ya. Baik, saya langsung jawab ya Kakak Joni. Iya, Kakak Desi langsung mau jawab? Boleh atau bagaimana? Ada pertanyaan yang berikutnya lagi. Tadi boleh, 2 pertanyaan boleh. jadi. Ya. Oke. Pertanyaan yang kedua dari dari via Zoom. Dari saudara Andrea Jontewo. Pertanyaannya, ingin bertanya kepada Kakak Petrus dan Kakak Desi untuk pemberian bantuan jarak untuk masyarakat lokal, untuk pemberian bantuan jerat untuk masyarakat lokal menjerat babi hutan, apakah masih dalam pengendalian atau untuk perburuan babi liar yang mengancam populasi babi hutan di sana? Dalam kurung, takutnya babi hutan tidak ditemui lagi. Oke, baiklah. Ditemui lagi karena masyarakat terlalu memaksimalkan penjeratan babi hutan. Terima kasih. Oke, baik Kakak Joni, terima kasih. Ada mungkin Kakak Petrus mau coba jawab 2 pertanyaan ini kah? Baru saya coba tambahkan bila ada yang terlewat. Ya, terima kasih Kak Desi. Saya mungkin menjawab pertanyaan dari Kakak Grand Herlin. Ya. Mengapa kandang relokasi tidak boleh digunakan 2 kali berturut-turut? Mengapa? Karena kandang relokasi bisa digunakan sekali. Apabila digunakan 2 kali karena di kandang relokasi tersebut masih ada sisa-sisa bakteri yang tertinggal di kandang relokasi, yang sehingga membuat ketika telur yang baru masuk bisa
terjangkit atau terkena bakteri dan telur tersebut bisa rusak dan gagal untuk menetas. Ya, terima kasih. Mungkin bisa Kakak menjawab yang kedua. Boleh. Terima kasih Kakak Petrus jawabannya. Dari saya tidak ada tambahan di situ. Kalau pertanyaan Kakak Adrian, Centewa apa masih dalam pengendalian babi liar? Jadi Kakak Adrian, babi itu sebenarnya hewan yang diperkenalkan, diintroduksi manusia. Jadi bukan hewan yang asli di Papua. Nah, masih dalam pengendalian, kami sih percaya kita belum sampai untuk mengancam populasi babi liar. Oke. Jadi babi itu sebenarnya banyak sekali tersebar di hutan dekat Pantai Peneluran, tapi tidak semua pergi ke pantai untuk cari makan. Jadi biasanya babi-babi yang teritorinya dekat dengan Pantai Peneluran, mereka yang keluar ke pasir untuk memanfaatkan sumber makanan ini. Dan sayangnya satu babi itu bisa merusak banyak sekali sarang. Satu musim di mana kita tidak melakukan perlindungan, sarang itu babi bisa memusnahkan lebih dari 50% sarang-sarang yang ada. Oke. Jadi, tapi memang masyarakat lokal sangat mahir dalam menjerat babi. Mereka bisa dapat cukup banyak dan dampaknya itu terlihat sekali karena tingkat predasinya kurang dari 5%. Nah, ketika masyarakat lokal menjerat babi, mengambil beberapa individu dari teritorinya, dalam beberapa waktu lagi akan ada individu baru masuk keluar dari hutan yang lebih ke interior ya, lebih ke dalam ke arah pantai untuk mengisi teritori-teritori yang kosong itu. Jadi selama kita melakukan hal ini bekerja sama dengan masyarakat itu terutama terjadi 2014 sampai 17 terus saja tetap dapat babi. Jadi mau di awal musim hingga akhir musim pemasangan jerat itu setiap bulan misalnya itu kita terus saja menangkap babi. Jadi babi itu terus kembali mengisi teritori-teritori yang kosong ya ketika masyarakat lokal menangkap babi. Jadi pada dasarnya belum kita kita percaya bahwa sebenarnya banyak babi di dekat Pantai Peneluran dan tapi beberapa babi itu bisa menghancurkan banyak sarang. Jadi kita coba berburu hanya di sekitar dekat Pantai Peneluran. Sekarang ini ada di Pantai Jensua perburuan babi itu tidak diperbolehkan. Jadi kita akan melihat ini bagaimana akan ada efeknya terhadap penyu atau bagaimana. Tapi masyarakat masih diperbolehkan untuk berburu babi di hutan di pedalaman pedalaman. Oke, semoga itu menjawab pertanyaannya Kakak Adrian ya. Selanjutnya. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Kak Desi. Pertanyaan yang berikut, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dari via Zoom, dari Saudari Veronica Montana. Pertanyaannya, berapa besarkah peranan penyu untuk kehidupan dan apa saja peran penyu dalam kehidupannya? Pertanyaan kedua datang juga dari via Zoom dari Saudari Novianti. Pertanyaannya, kenapa lokasi kandang relokasi tidak boleh dipakai selama 2 tahun berturut-turut? Pertanyaan yang ketiga datang dari via YouTube. Pertanyaannya dari Saudari Heni Lenusa. Mengapa tukik tidak boleh dipelihara, Kakak? Kan lebih berbahaya di laut. Dimakan predator, lebih aman dilindungi kita manusia. Oke, baik, Kakak Desi. Baik, oke. Terima kasih Kakak Joni Mau.
Oke, saya jawab dari Kakak Veronica dulu ya. Seberapa besarkah peranan penyu untuk kehidupan dan apa saja peranan penyu dalam kehidupan? Oke, Kakak Veronica, kita bahas peranan penyu di episode 1. Jadi saya undang Kakak Veronica untuk juga nonton Saf Penyu episode 1 di YouTube. Ada rekamannya. Tapi untuk menjawab pertanyaan, penyu itu sebenarnya manfaatnya banyak sekali, perannya banyak sekali. Dia salah satu yang kita namanya keystone species, artinya salah satu spesies yang membentuk struktur komunitas ekosistem. Jadi ketika penyu tidak ada, ekosistem padang lamun atau terumbu karang itu bisa sangat berubah struktur komunitasnya, apa saja yang ada di situ. Jadi misalnya penyu hijau itu dalam rantai makanan penyu hijau memakan lamun. Dan itu berguna sekali karena itu membuat padang lamun lebih sehat, lebih produktif. Nah, padang lamun itu kan tempat bertumbuhnya ikan. Jadi kalau padang lamunnya sehat, dia bisa berfungsi baik bagi pertumbuhan ikan, dan kita manusia diuntungkan karena stok ikan kita suplainya terjaga. Oke, misalnya penyu sisik. Penyu sisik itu memakan spon. Nggak banyak hewan yang memakan spon. Dengan memakan spon itu, penyu sisik mengurangi kompetisi spon dengan karang. Jadi jadi karangnya itu bisa bertumbuh dan bisa menjadi koloni. Nah, ketika kita tahu sendiri terumbu karang itu rumah ikan, rumah banyak ikan. Jadi dengan begitu penyu sisik membantu menjaga rumah ikan dan menjaga stok ikan kita. Penyu belimbing makan ubur-ubur. Juga tidak banyak hewan yang makan ubur-ubur. Ubur-ubur itu suka sekali makan larva ikan. Dan ubur-ubur itu tumbuh pesat dan banyak di daerah-daerah yang tercemar, seperti di Laut Cina misalnya. Jadi pada nelayan sekarang yang maksudnya ingin menangkap ikan, tapi karena pencemaran tinggi dan ubur-ubur yang bisa hidup, akhirnya dapat ubur-ubur. Dan ubur-ubur juga mengurangi stok ikan. Jadi penyu itu punya manfaat yang besar. Itu hanya beberapa saja ya, Kakak Veronica. Terus penyu meletakkan telurnya di pantai. Pantai berpasir itu salah satu ekosistem yang nutrisinya rendah. Jadi dengan meletakkan telur di situ, telur-telur yang tidak menetas itu kayak memberikan nutrisi bagi hewan-hewan yang ada di situ. Dan tumbuh-tumbuhan yang menstabilkan pantai peneluran. Oke, semoga itu menjawab pertanyaannya Kakak Veronica. Pertanyaannya Kakak Novianti tadi sudah dijawab Kakak Petrus, bahwa sebenarnya kalau dipakai, takutnya kalau dipakai kalau dipakai tahun berikutnya, muatan bakterinya dari telur-telur yang dari tahun lalu, itu masih besar. Dan kalau muatan bakterinya besar, itu akan mempengaruhi sukses penetasan. Itu akan membuat telur tidak menetas. Yang terakhir, Kakak Heni Lesnusa bertanya mengenai memelihara tukik. Kalau boleh, admin, saya share screen saya dulu ya. Ini yang saya cepat-cepat tadi tidak sempat bahas karena waktu, tapi karena Kakak Heni bertanya, saya coba share screen. Oke, efek negatif memelihara tukik. Betul sekali kalau di laut sana banyak predator. Kenapa kok nggak dipelihara saja? Oke, kita belajar Kakak Heni di episode 2 tentang siklus hidup penyu bahwa tukik yang muncul dari pasir, dari sarang itu langsung menuju ke laut, lalu beraktivitas yang namanya swimming frenzy, berenang menerus beberapa hari ke depan untuk ketemu arus yang kemudian akan membawa dia ke daerah pertumbuhan. Nah, itu insting alaminya oleh tukik. Oke, dan mudah-mudahan ketika dia bertahan hidup sampai besar, dia ingat kembali alamat di mana dia menetas, penyu tukik itu yang sudah jadi dewasa kembali untuk bertelur. Nah, ternyata memelihara tukik itu banyak dampak negatifnya, efek negatifnya. Yang pertama, cadangan energi yang berupa sisa kuning telur di dalam tubuh tukik itu bisa habis di kolam pemeliharaan tukik ya, banyak yang saya lihat itu memelihara tukik dalam kolam.
ini sebenarnya cadangan energi yang harus dipakai untuk mencapai arus, untuk tukik berenang mencapai arus, untuk tukik berenang menghindari predator saat swimming frenzy. Nah, ini bisa habis tentunya. Terus ketika tidak dilepas langsung, tukik menjadi lemah. Kadang-kadang tukiknya hanya mengambang saja. Dia tidak, karena kalau mengambang saja tidak dapat menghindari pemangsa yang baik. Okay. Terus kadang-kadang tukik dipelihara dalam kolam yang terlalu padat. Ini ada foto satu nih. Karena di kolam yang terlalu padat, tukik gigit satu sama lain, terus ada infeksi. Kalau tidak dipelihara baik kolam-kolamnya, airnya tidak diganti dengan baik, bisa terjadi infeksi. Terus latihan fisik, stimulus, dan makanan tidak sesuai, berbeda dengan keadaan alami ketika kita memelihara tukik atau menangkar tukik. Terus peluang juga berpeluang mengganggu proses imprinting, proses di mana tukik merekam lokasi di mana mereka menetas untuk bisa kembali bertelur pada mereka dewasa. Karena kita kalau memelihara tukik itu, tukik-tukiknya ditempatkan dalam wadah-wadah, kolam atau wadah tertentu, dan padahal mereka seharusnya berlari, merangkak di pantai, di pasir, dan merekam semua tekstur pasir dan lokasinya ketika mereka mau masuk menuju laut. Terus jumlah tukik yang dipelihara lalu dilepaskan tidak dapat melampaui tingkat kematian penyu muda, penyu dewasa yang tinggi. Jadi pada dasarnya memelihara tukik itu perlu upaya yang besar, tapi hasilnya itu tidak sebanding dengan tidak sebanding dengan usaha yang diberikan. Oke, misalnya ini ada kayak percobaan besar. Dunia sudah mencoba ini beberapa kali. Ada memelihara tukik itu ada programnya Head Starting. Ini saya kasih contoh. Ada di penyu hijau di Florida di Amerika Serikat, penyu Kempi di Amerika Serikat, penyu sisik di Palau. Ini eksperimen yang puluhan tahun, dari 18.000 penyu muda yang dibesarkan selama 16-12 bulan terus dilepas, hanya 6 penyu yang dideteksi kembali dan 3 individu bereproduksi. Penyu Kempi hasilnya sedikit lebih baik. Ada 18.000 penyu muda yang telah dibesarkan, jadi dibesarkan maksudnya dipelihara selama 9-12 bulan, tapi hanya beberapa puluh penyu dewasa yang dideteksi kembali. Ini dan terakhir dalam 18 tahun, 2.400 penyu muda dibesarkan selama 9-10 bulan, hanya 2 dideteksi kembali. Yang atas ini di Florida, 6 dari 18.000 kembali sebagai penyu dewasa. Yang ini lebih baik, beberapa puluh penyu dewasa dari 18.000. Dan ini 2 dari 2.400 penyu muda. Jadi memang kesimpulan yang ada, memelihara tukik itu tidak membawa keuntungan bagi populasi penyu. Oke, semoga itu menjawab pertanyaan Kakak Heni. Terima kasih banyak. Saya stop share, guys. Oke, sudah. Oke, silakan Kakak Joni, pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama dari via YouTube. Dari saudara Verly Wihato. Bertanya, Kakak izin bertanya, apa upaya pelestarian penyu juga dilakukan untuk sumber makanannya, misalnya ubur-ubur? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang kedua datang juga dari via YouTube dari saudara Gio Waroi. Izin bertanya, pertanyaannya, izin bertanya, apa pihak konservasi sudah mengajak pihak terkait dari pemerintah seperti Dinas Perikanan untuk turut bekerja dalam pelestarian penyu? Yang poin kedua, apakah pihak konservasi sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat terkait perlindungan penyu? Oke, baik, tanggapan dari Kakak Desi. Oke, terima kasih. Pertanyaannya Kakak Friendly. Pelestarian penyu juga dilakukan untuk sumber makanan yang misalnya ubur-ubur.
Kalau ubur-ubur, misalnya ya kita ambil cerita daerah pakannya penyu belimbing di California. Jadi mereka punya penutupan daerah pada wilayah untuk mengurangi interaksi perikanan terhadap penyu belimbing. Jadi tujuannya memang untuk mengurangi interaksi antara perikanan dengan penyu belimbing. Tapi dengan begitu juga secara tidak langsung melindungi daerah makannya penyu belimbing. Jadi mereka tidak melindungi ubur-uburnya, tapi melindungi daerah makannya. Dan di mana penyu belimbing berada, disitulah sebenarnya ubur-ubur juga tersebar. Jadi ada daerah, mereka menentukan batas-batas daerah yang ditutup untuk penyu belimbing itu berdasarkan data pelacakan penyu belimbing dan juga data distribusi ubur-uburnya. Tapi kalau kalau saya bisa kasih pendapat ya Kakak Friendly, dengan kita misalnya melindungi ekosistem laut kita, misalnya terumbu karang, padang lamun itu salah satu ekosistem yang juga cepat menghilang. Kalau kita melindungi habitatnya, ekosistemnya, otomatis kita akan membantu melindungi pakannya penyu. Dan dengan begitu penyu bisa balik membantu kita menjaga ekosistem itu. Oke, Kakak Friendly. Kakak Gideon bertanya mengenai melibatkan pemerintah. Kalau di Taman Pesisir Jen Womom kita bekerja dengan bersama pemerintah, kita bermitra. Tentunya itu kawasan yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan provinsi dan juga tentunya lewat UPTD-nya juga untuk sama-sama menjaga penyu belimbing dan penyu lainnya yang ada di Taman Pesisir Jen Womom. Kakak Joni, saya agak lupa nih pertanyaannya Kakak Gideon yang terakhir. Bisa ditampilkan lagi, Kak? Oh, oke. Apakah pihak konservasi sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat terkait perlindungan penyu? Jawabannya sudah. Jadi sebelum masyarakat lokal, masyarakat Abun, di mana terjadi konservasi penyu belimbing ini, kita sudah sosialisasi. Kita terus-menerus menciptakan kesempatan untuk berbagi cerita. Salah satu contohnya tadi skema Sahabat Penyu. Kita berbagi cerita tentang penyu yang ada di halaman belakang mereka pada dasarnya. Memberikan mereka kesempatan untuk belajar tentang biologinya, belajar tentang upaya konservasi, upaya perlindungan yang dilakukan di pantai, bagaimana mereka bisa berperan serta. Terus kepada masyarakat secara umum, setiap akhir musim peneluran atau setiap tahun paling tidak ada kita menyampaikan hasil kerja dari musim peneluran itu kepada pemilik pantai dan juga masyarakat umum. Dan di situ kita juga berdiskusi dengan mereka bagaimana mereka bisa membantu lebih lanjut. Jadi para pemilik pantai di Taman Pesisir Jen Womom, mereka berkomitmen untuk melindungi penyu belimbing di sana. Jadi ketika ada orang yang izin untuk misalnya berburu di Taman Pesisir Jen Womom, mereka bisa bilang oke, bisa berburu babi, berburu rusa, tapi tidak ambil penyu. Mereka betul-betul punya hak untuk mengatur apa yang bisa dan tidak bisa diambil dari wilayah mereka. Dan itu baik bagi penyu. Terus masyarakat juga mendukung dengan adanya kita, bisa dilihat tadi ada foto kandang relokasi, masyarakat turut membantu untuk membangun kandang relokasi. Masyarakat lokal turut membantu memindahkan sarang penyu, tentunya dengan dengan kita mendampingi dan mengajarkan bagaimana teknik yang tepat supaya tidak ada dampak negatif. Oke, semoga itu menjawab pertanyaannya Kakak Gideon. Selanjutnya, Kakak Joni. Oke, baik. Terima kasih, Kakak Desi. Berhubung waktu kita tinggal 5 menit, sehingga saya akan memberikan satu pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan yang lain tidak sempat kami hadir karena waktu kami tidak cukup. Baik, pertanyaan yang terakhir dari via Zoom
dari Saudara Kesia Saloso. Saloso, iya. Pertanyaannya, Kakak Desi dan tim, bagaimana tanggapan masyarakat di Abun setelah adanya program pemberdayaan? Apakah ada respon dari mereka untuk turut melindungi penyu? Terima kasih. Oke. Terima kasih Kakak Kesia pertanyaannya. Tanggapan masyarakat di Abun setelah adanya program pemberdayaan itu sangat positif. Sebelumnya mereka merasa program upaya perlindungan penyu yang ada di daerah Abun ini hanya memperhatikan penyunya, tapi tidak masyarakatnya. Jadi dengan adanya program pemberdayaan, pendidikan, rumah belajar, dan peningkatan perekonomian minyak kelapa dengan noken, itu mereka merasakan manfaat yang terhubung dengan adanya upaya konservasi penyu. Jadi mereka merasakan manfaat karena sebelumnya mereka merasa bahwa manfaat dari program konservasi penyu itu hanya diterima beberapa kelompok orang saja, tidak semua. Tapi kalau pendamping masyarakat mengajar di rumah belajar atau di sekolah, itu mereka juga turut mendapatkan manfaat. Oke. Terus apakah mereka salah satu tanggapan positif yang mereka lakukan sudah hampir tidak ada masyarakat yang tinggal dekat pantai peneluran Janiesa dan Suap yang mengambil penyu ataupun telur penyu. Itu yang kami amati. Sudah mereka tidak ambil telur atau tidak ambil penyunya. Itu sangat baik bagi kita ya. Dan tadi seperti yang saya jelaskan, pemilik wilayah pun juga melarang orang-orang yang datang dari luar yang ingin menggunakan kawasannya untuk mengambil penyu. Jadi walaupun tidak ada polisi hutan, tidak ada polisi air di situ untuk menindak mereka, tapi kita punya pemilik wilayah yang dengan kekuasaannya, menggunakan kuasaannya untuk melindungi penyu, itu sangat baik. Kalau respon lainnya, ada banyak masyarakat kita tawarkan mereka untuk membantu memindahkan sarang penyu. Karena terutama musim ombak, hampir semua sarang yang di Jensuap itu terancam erosi, terbawa ombak maupun terendam air pasang. Jadi metode yang harus dilakukan adalah memindahkannya ke dalam kanal relokasi. Dan dengan ratusan sarang dan tim yang ada tidak cukup. Jadi kita meminta masyarakat lokal dan mereka diberikan kompensasi untuk setiap sarang yang mereka pindahkan. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Kakak Kesia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kakak Joni. Oke, baik. Terima kasih kepada Kakak Desi Lonton, dan Kakak Petrus Batubara yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya, pertanyaan peserta. Baik, waktu kita sudah habis. Saya cukupkan sampai di sini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah mengajukan pertanyaan. Kiranya kegiatan hari ini dapat menambah wawasan kita untuk dapat mengetahui bagaimana melestarikan penyu agar tidak punah, serta apa saja tindakan sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan penyu. Baik, waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara MC. Terima kasih Bapak moderator kita yang memandu jalannya acara dengan narasumber kita. Baik Sobat SAP, semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini dapat memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan
kita sama-sama harus menjaga dan melindungi kelestarian penyu tersebut di ekosistem perairan agar tetap terjaga. Sesi keempat dan kelima telah kita lewati bersama. Selanjutnya kita masuk pada sesi yang penutup. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator dan narasumber kita yang telah memberikan materi yang begitu bermanfaat bagi kita semua. Sobat SAF, rangkaian materi telah kita lalui bersama dari episode 1 sampai yang terakhir ini. Semoga masih tetap semangat. Sebelum kita menutup kegiatan webinar pada hari ini, terlebih dahulu kita akan lakukan sesi foto bersama dan diingatkan kembali jangan meninggalkan Zoom ataupun YouTube Live karena kami masih mau mempromosikan produk-produk lokal Abun kepada peserta webinar. Untuk itu diharapkan agar tidak meninggalkan Zoom maupun YouTube Live. Untuk itu dimohon kepada peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya agar kita dapat melakukan foto sesi bersama terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan mempromosikan produk-produk lokal Abun. Terima kasih. Dimohon agar peserta webinar mengaktifkan kameranya. Teman-teman yang lain yang belum menyalakan bisa dibantu menyalakan videonya. Oke, saya masih menunggu dulu. Masih ada beberapa yang belum menyalakan video. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, terus sebentar kita 2 kali karena ada banyak. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, bisa dilanjutkan kepada MC. Terima kasih admin. Share. Oh, suruh besar. Ya, sudah percaya. Baik, Sobat SAF, kita lanjutkan lagi. Sesi ini akan kami rekam dan kami upload pada YouTube kami, dan jangan lupa juga untuk follow kami di media sosial, yaitu ada Facebook, YouTube, maupun Instagram kami. Ini merupakan produk-produk lokal Abun yang dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, ada noken yang bermacam variasi dengan harga berkisar antara Rp150.000. Dapat dilihat itu ada gambaran yang bermotif berikut pada slide ini. Ada berbagai macam warna. Sobat SAF ingin memesannya, nanti bisa datang saja di kantor kami maupun ada nomor yang tertera pada slide tersebut maupun media sosial kami. Kita lanjut, yaitu ini merupakan kegiatan merajut noken sintesis oleh masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Abun. Kita lanjut kepada yang kedua, yaitu ada kegiatan pengolahan keripik pisang konservasi. Di situ terlihat ada pengolahan, di situ terlihat bahwa di mana pada awalnya terdapat pisang yang belum diolah, kemudian pisang tersebut diolah oleh masyarakat dan berkonsumsi. Kita lanjut kepada yang ketiga, yaitu ada kegiatan pengolahan minyak kelapa, di mana pengolahan tersebut dilakukan oleh masyarakat sendiri, yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Kemudian untuk harga dapat dilihat bahwa yang antara
liter berkisar 150, yang 1 liter 35.000 dan 600 mili berkisar Rp20.000. Untuk manfaat sendiri, menjaga kesehatan kulit dan rambut. Yang kedua ada membuat masakan menjadi enak, gurih, dan sehat. Pembuatan minyak kelapa sendiri yang didukung oleh Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, UNIPA melakukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dengan cara mengelola komoditi andalan di daerah Abun, yaitu kelapa menjadi minyak kelapa. Nah, ini dia produk lokal Abun maupun Pantura yang mendukung upaya konservasi di Papua Barat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sains untuk konservasi di situ telah jadi dalam bentuk kemasan, ada keripik pisang, noken, maupun ada juga minyak kelapa yang berkisar 5 liter, ada juga dalam bentuk botol. Untuk pemesanan produk tersebut dapat langsung menghubungi nomor yang sudah tertera dan langsung dapat menghubungi Saudari Wulan. Adapun juga alamat kantor kami yang tertera maupun media sosial kami, Facebook, Instagram maupun website kami. Dan diingatkan kembali kepada Sobat SAF agar dapat mengisi link survei pada kegiatan webinar hari ini, dapat memberikan saran maupun kritik. Mungkin Sobat SAF sampai di sini. Semoga pada pertemuan-pertemuan selanjutnya Sobat SAF diharapkan agar tetap bergabung dan mengikuti episode-episode dengan materi yang baru. Akhir kata, semoga webinar hari ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta webinar Sekolah Alam Virtual, baik Zoom maupun YouTube Live. Dan kepada seluruh tim webinar yang bertugas pada hari ini, kalau ada yang kurang dari kami mohon maaf lahir dan batin. Jika dalam penyelenggaraan terdapat beberapa hal yang kurang berkenan, kami akan senantiasa terus melakukan perbaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa saat selanjutnya. Terima kasih Kakak Desi buat ilmunya. Buat teman-teman tim Abun juga terima kasih banyak.